misal ya, bapak ibu mendapatkan satu anugerah nih, dapat hadiah misalnya, ya, hadiahnya apa? Saya gambarkan misalnya kasih buku lah gitu ya, satu buku nih, senang ya, namanya dapat hadiah kan senang ya. Perempuan dapat jilbab misalnya kan, dapat buku, semakin tinggi semakin senang lagi kan. Dikasih sepeda, tingkat senangnya kan lebih tinggi lagi. Kasih motor lebih tinggi lagi, kasih mobil masya Allah, kasih rumah bisa lain lagi ekspresinya gitu kan. Baik, nah saya mau katakan begini yang ingin saya tanyakan, bapak ibu itu senang karena hadiahnya atau karena keputusan Allah, ketetapan Allah yang ngasih bapak ibu dapat hadiah? Senangnya karena Allahnya atau karena hadiahnya? Ayo, gak usah senyum dulu tuh ya. Gak usah senyum dulu tuh. Ya, kalau dapat hadiah itu senangnya karena hadiahnya atau karena Allah yang ngasihnya? Ya. Tuh kan? Jadi kebanyakan yang dirasakan senang itu karena hadiahnya. Nah, kalau orang sudah bisa merasakan kenikmatan ikhlas, dia tidak akan melihat apa yang diberikan, tapi dia akan menghubungkan pemberian itu dengan pemberinya. Ya, dia senang karena Allah ngasih perhatian. Dia nggak peduli apa yang diberikan, mau buku yang dikasih, mau kunci yang dikasih, mau mobil, mau rumah, dia nggak akan peduli dengan itu semua. Yang dia rasakan adalah dia senang karena Allah ngasih. Ya, ada satu ulama hebat bu, Pak. Ini rahasia kita bersama ya di pagi ini. Gitu. Ada seorang alim di antara ulama yang sangat luar biasa. Itu kalau makan itu pakai pakaian rapi bawa makan itu ya. Itu minimal kalau pakai kaos pun nggak pernah pakai kaos oblong, kaos yang nutup, yang rapi, pakai peci, pakai sarung. Ulama kita lokal di Indonesia ini ya, itu menarik perhatian dari muridnya. Kok kenapa gitu kan ya, kiai ini begitu makan tuh masya Allah gitu, rapi penampilan apa. Ditanya satu kali, tertarik bertanya, kenapa kiai? Katanya masya Allah kalau makan tuh kelihatan kok rapi sekali ya. Apa jawab beliau? Ini kalimat yang luar biasa, perhatikan kalimatnya ya. Saya bukan ingin mengkultuskan makanan yang saya makan, tapi saya mensyukuri, merasa bahagia dan menghormati kepada pemberi makanan ini. Jadi beliau itu merasakan nikmatnya Allah ridha ya, dengan ridhonya Allah ngasih beliau makan. Jadi merasa bahagia dengan ridho Allah yang diberikan lewat makanan ini, bukan karena makanannya. Mungkin yang dimakan tuh mungkin biasa menurut banyak orang, tempe, sayur asam atau nasi pakai garam, tapi beliau merasa bahagia karena Allah masih ngasih perhatian. Itu kalau kita dapatkan rasa itu dan kita terapkan dalam hidup, demi Allah saya katakan, namanya kegelisahan, kecewa, gundah, itu seketika, nggak akan lama. Jadi kalaupun kita merasakan marah itu karena kebaikan. Kecewa pun itu nggak akan lama. Datang lagi ketenangan, balik lagi, kita kembali lagi. Kenapa? Karena ada rasa ini. Dan itu letak kalimatnya nanti prosesnya pada ikhlasnya, hasilnya pada ridhanya. Ridha itu hasil. Ya. Dikasih sehat itu senang karena sehatnya atau karena pemberinya. Kalau benar karena pemberinya, itu lisan itu akan keluar, zikir itu gak akan putus. Betapapun dalam keadaan mau bekerja, mau apa, zikir kita. Dan tidak akan pernah mengkhianati sang pemberi. Jadi kalau bekerja pasti benar, berpakaian pasti benar, karena kita ridha. Itu kalau sudah merasakan ridha seperti itu, nanti tinggal kita dapatkan itu, radhiyallahu anhum. Ya, jadi orang kalau lihat baca ayat ini, bacanya kan dari awal tuh, radhiyallahu anhum wa radu an, ya kan? Nah, tafsirnya itu dibaca dari belakang, radhiyallahu anhu, ya, radu anhu dulu, wa radu anhu, radu itu kita. Mereka ridha terhadap Allah. Jadi kalau kita pengen Allah ridha kepada kita, kita mesti ridha dulu. Ya, dengan apa yang Allah berikan kepada kita, nikmati dulu, syukuri, bukan karena yang kita dapatkannya, tapi karena pemberinya. Rasakan nikmat itu dengan berlatih. Ini perlu latihan. Ya, itu perlu latihan. Dulu tuh ada riyadhah, ada dirayah. Ya, orang sini menggunakan kata turuk sehingga mengatakan tirakah. Tirakah itu dari bahasa Arab, dari thariqah. Thariqah itu cara, ya asalnya jalan sebetulnya, jalan material, tapi ingin dicari jalan untuk memperbaiki diri, ya kan? Nah, kita punya jalan yang lebih bagus, namanya syariat, di syariah, lewat sholat, lewat baca Quran, ya kan? Lewat kemudian puasa dan sebagainya, itu namanya syariat. Syariat itu jalan untuk mendapatkan ridha Allah, sehingga Allah ridha. Itu poinnya, jalan lebar itu, ya. Nah, sekarang ini keadaan yang kita sampaikan tadi itu kita tarik ke dalam proses menghafal Quran.